Awal mula virus corona. Virus corona atau COV pertama kali ditemukan oleh ilmuwan muslim asal Mesir bernama Ali Muhammad Zaki PhD dari Rumah Sakit Dr. Soleiman Fakih di Jeddah, Arab Saudi. Ketika itu, beliau melaporkan seorang pasien laki-laki berumur 60 tahun mengalami gejala demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi di paru-paru. Pasien tersebut tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sayangnya, pemeriksaan di Rumah Sakit Soleiman Fakih tidak berhasil mengungkap penyebab infeksi pasien tersebut. Oleh karenanya, sampel yang berasal dari pasien itu kemudian dikirim ke Laboratorium Viroscience Erasmus Medical Center, Rotterdam, Belanda. Laboratorium terkemuka di dunia itulah yang berhasil mengungkap penyebab infeksi paru-paru pada pasien tersebut. Ternyata penyebab infeksi adalah virus varian baru dari jenis coronavirus. Karena virus itu diisolasi pertama kali di IMC, virus itu kemudian diberi nama Human Coronavirus Erasmus Medical Center. Bersama beberapa ilmuwan Belanda, virus temuan Dr. Ali Muhammad Zaki itu kemudian berhasil dipublikasikan pada jurnal The New England Journal of Medicine atau NEJM pada Oktober 2012. Dan kini, virus corona menjadi penyakit yang cukup diwaspadai. Dilansir dari Kompas.com, tercatat 106 orang meninggal dunia akibat virus corona per 28 Januari 2020. Akibat dari makanan haram. Virus corona belakangan ini mulai mewabah. Virus diketahui berasal dari pasar hewan di Wuhan, salah satu kota di China. Pasar Wuhan telah lama dikenal menjual berbagai macam hewan liar. Salah satu foto yang beredar terdapat penjual katak. Katak jualannya diletakkan dalam ember. Di samping ember katak hidup terdapat katak-katak yang sudah dipotong-potong. Sahabat beriman, Al-Quran telah memberi petunjuk tentang hal haram suatu makanan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Adapun hewan yang diharamkan dalam Islam, salah satunya adalah katak dan kelelawar. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Jangan pula kalian membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, 'Wahai Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka.'" Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubrah. Dalam hadis tersebut menjelaskan, jika membunuhnya saja dilarang, apalagi memakannya. Sebab mengandung cacing nematode. Cacing ini terdapat pada sistem pencernaan katak. Apabila cacing tersebut dimakan manusia, akan mengganggu metabolisme tubuh. Namun orang-orang di China malah melanggar ketentuan Allah. Mereka malah sengaja makan katak atau kelelawar. Maka tak heran jika virus corona yang berasal dari sup kelelawar dan juga katak mewabah di negeri tirai bambu tersebut. Virus corona bukti kebenaran Al-Quran. Virus merupakan benda unik yang dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup dan juga benda mati. Pengetahuan tentang virus ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa saja yang engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 27. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa virus merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa termasuk benda mati juga benda hidup. Peneliti juga menghubungkan ayat tersebut sebagai petunjuk bahwa virus juga makhluk hidup. Hal ini karena memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA serta dilengkapi oleh selubung. Inilah yang disebut kapsid sehingga mampu memperbanyak diri di dalam sel inang. Virus corona yang berasal dari hewan memang diharamkan dalam Islam. Anjuran itu nyatanya membawa kebenaran dan kebaikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek atau khabith. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Menangkal virus corona. Virus corona telah mewabah dan menjadi penyakit yang menular. Akan tetapi, ajaran Islam punya cara menangkal virus tersebut. Kita dianjurkan untuk menghindari makanan yang haram. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Agar terhindar dari virus juga bisa dilakukan dengan selalu menjaga wudhu. Berwudhu membuat kita membasuh bagian tubuh seperti wajah dan tangan. Dengan begitu, bagian tubuh kita terjaga dan bersih. Cara lainnya dengan menutup mulut dan hidung ketika bersih. Kita juga dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Hal ini dapat mencegah penyebaran penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hendaklah saudaranya mengucapkan Yarhamukallah atau semoga Allah merahmatimu. Jika seorang mengucapkan Yarhamukallah, ucapkanlah Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Nah, sahabat beriman, demikianlah kesempurnaan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk makanan. Hal ini tentunya untuk menjaga kelangsungan hidup dan kebaikan manusia. Virus corona yang mewabah saat ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Dengan begitu, kita patut berbenah diri dan hidup sesuai syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.